Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia nggak masalah. Tapi para jamaah ibu itu sebagai mukadimah, kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan tentang doa memohon hidayah. Maka apa yang kita sampaikan Ahad yang kemarin, maka Nabi mengajarkan kita untuk senantiasa terus meminta hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena hidayah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling istimewa. Orang hidup tanpa hidayah maka akan hidupnya tersesat, bahkan terseok-seok, bahkan nggak karu-karuan. Ya, sebagian ulama mengatakan orang hidup tanpa bimbingan Allah, tanpa aturan Allah, tanpa hidayah Allah, petunjuk Allah, pasti seperti binatang. Pasti seperti binatang. Lah itu banyak di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis mengibaratkan orang yang hidup tidak mengikuti hidayah Allah maka taubahnya seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Bisa dibuka di dalam surat Al-A'raf 179. Ya, di situ Allah mengakhiri kalimatnya, kebanyakan penghuni neraka jahanam yang Allah sediakan ketika mereka punya hati tidak memahami petunjuk Allah, ketika mereka punya kedua mata tidak untuk melihat petunjuk Allah, ketika mereka punya pendengaran tidak untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk Allah, nasihat-nasihat Allah, maka ibaratnya kata Allah, kehidupan mereka taubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Itulah orang-orang yang lalai hidup mereka. Benar betul Pak Bu? Surat yang ke-7 ayat 179 nanti bisa dibuka. Tip. Maka kemarin kita sudah bahas tips untuk bisa mendapatkan hidayah. Sekarang kita akan membahas kebalikannya, penyebab seseorang terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Ya, apa saja orang itu bisa terhalangi untuk mendapatkan petunjuk Allah, bimbingan Allah? Pastinya banyak sekali Pak Bu. Maka para ulama menjelaskan dari berbagai literatur di dalam kitab-kitab mereka, ya, sumber-sumber yang sudah diterangkan oleh para ulama. Maka di antara orang itu mahjub atau mamnu, ya, mani'u minal hidayah, majubul hidayah, orang itu terhalangi, tersater, ya, terhijab dari untuk mendapatkan hidayah Allah. Yang pertama kali kalau kita perhatikan, ini disebabkan karena salah mencari pergaulan atau pertemanan. Ini bisa menyebabkan orang terhalangi untuk mendapatkan hidayah Pak Bu. Ya. Contohnya siapa? Contohnya kalau kita lihat Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi Muhammad SAW ini, Abu Thalib, seorang paman yang baik. Paman Nabi ada 4. Yang buruk, ya, yang penduduk neraka 2, yang penduduk surga 2. Yang penduduk surga Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Jelas ya? Yang penduduk neraka Abu Lahab bin Abdul Muthalib dan juga Abu Thalib. Jelas ya? Abu Thalib ini merupakan penduduk neraka. Maka kalau kita lihat, Abu Thalib merupakan salah satu paman Nabi yang dinas oleh Allah dan nas di dalam hadis Nabi penduduk neraka. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima hidayah Allah. Khususnya ketika diajak masuk Islam tidak mau. Gengsi Pak mungkin lah. Maka ini penyebabnya karena apa? Salah pergaulan. Karena Abu Thalib ini selalu dia ini bergaul dengan orang-orang yang juga sama-sama punya jabatan, punya kekayaan, punya wibawa, punya pangkat kalau orang sekarang, sebagaimana juga teman dekatnya dia Abu Jahal bin Hisham, Abdullah bin Umayyah, ya, Abdullah bin Umayyah, ya, ini merupakan teman-teman dekat Abu Thalib yang kafir, yang musyrik, Bapak Ibu. Lah, apa yang terjadi ketika datang kematiannya? Nabi Muhammad SAW ini berusaha untuk mengislamkan, mengajak Islam supaya bersyahadat. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun ushhidu laka biha indallah. Jelaskan dalam hadis sahih Imam Bukhari. Ketika Nabi SAW hadir
di dekat Abu Thalib ketika detik-detik mau meninggal dunia atau wafatnya Abu Thalib, maka Nabi Muhammad SAW ini berusaha untuk merayu, mengajak kepada pamannya supaya masuk Islam, supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi apa, Pak? Ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah di situ mengatakan kepada Abu Thalib, rekan temannya yang dekat, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau membenci agama yang dianut oleh Abdul Muthalib, kakek kita, orang tua kita, yang menjadi tradisi dari nenek moyang kita? Yang terjadi apa, Pak Bu? Abu Thalib meninggal dalam kondisi tetap musyrik, meyakini sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai Tuhan mereka. Kita rehat dulu. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali persoalan yang kita sampaikan, kisah yang dialami oleh Abu Thalib sebagai paman Nabi yang dimana menolak untuk ajakan masuk Islam. Maka ketika seseorang itu sudah cinta, senang, lebih mengutamakan teman karibnya, teman dekatnya daripada hidayah Allah SWT, maka itulah yang terjadi kerugian. Dan ini dialami juga oleh paman Nabi SAW, Abu Thalib sendiri. Ketika diajak untuk masuk Islam, maka dia menolak ajakan untuk bersyahadat tadi. Kenapa? Karena lebih mementingkan teman dekatnya. Ya, maka hati-hati. Sampai Nabi mengatakan teman itu akan bisa mempengaruhi agama kalian, pribadi kalian, perilaku kalian, ucapan dan perbuatan kalian. Nah, itu teman dekat, Pak Bu. Makanya kebanyakan nanti di akhirat kelak ketika orang masuk neraka, itu kebanyakan juga mereka masuk neraka karena faktor mengikuti teman dekat, ya. Karena salah pergaulan, salah mencari teman, salah memilih teman dekat. Nah, ini maka sampai diabadikan di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 27 sampai 29. Dikatakan oleh Allah SWT di situ, ya, ketika nanti pada hari kiamat orang-orang zalim itu menggigit jari jemari mereka. Ya, disebabkan kenapa? Menyesal karena memilih teman yang tidak benar, yang menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, menjauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka teman ini mengatakan, "Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila." Celaka, seandainya dulu kami tidak menjadikan teman dekatku itu sebagai partner, ya. Maka seandainya dulu saya tidak menjadikan dia sebagai teman teman dekatku. Ini penyesalan nanti di akhirat, Bapak Ibu, bukan di dunia ya, di akhirat. Kebanyakan nanti orang menyesal karena salah memilih teman, sehingga Allah tunjukkan di dalam ayat ini, ya. Bayangkan Pak Budi, Allah sudah memberitahukan informasi kebanyakan orang masuk neraka karena salah memilih teman, sehingga orang seperti ini kebanyakan mereka menyesal nanti di sana. Padahal harusnya menyesal di dunia ini, ya. Ketika sudah berulang-ulang kali dia sudah diingatkan sama Allah kalau temannya itu menyesatkan, temannya itu menjauhkan dari agama Allah, tapi dia nggak kapok-kapok, dia nggak bertobat, dia nggak menyesal. Ya sudah, penyesalannya nanti di akhirat. Maka seperti ini dia mengatakan, laqad adallani an dzikri ba'da ja'ani wa kana syaitanu linsani khadula. Sungguh teman dekatku yang dulu aku ikuti kemanapun, ya, dulu ikut nongkrong, kumpul-kumpul bareng, jagongan bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng, ternyata semua itu tidak bisa memberikan manfaat dalam diriku untuk urusan kehidupan akhirat. Semua yang aku jadikan teman dekatku itu semuanya hanya melalaikan aku dari agama Allah, menjauhkan aku dari mengingat Allah, meninggalkan dari perintah-perintah Allah, meninggalkan sholat, apalagi ngaji, belajar agama. Itu membuat diriku rugi, menyesal, betul. Kenapa? Mereka menyesatkan aku dari agama Allah, menjauhkan dari Al-Quran. Hidayahmu ya Allah. Menyesal betul Pak Bu? Menyesal. Sama seperti dialami oleh Abu Thalib. Dia lebih mementingkan teman dekatnya, lebih senang dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Kenapa? Ya karena perhubungan pertemanan dekat ini sehingga menolak hidayah Allah. Ini penyebab orang itu tidak mendapatkan hidayah seperti ini, karena lebih mementingkan temannya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana orang-orang yang ketika dia
sebenarnya ingin mencari petunjuk, tapi ternyata setan memalingkannya berupa manusia-manusia tadi, teman dekatnya tadi, sehingga dia akhirnya terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Padahal dia tujuannya untuk mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Persis sebagaimana yang dialami oleh siapa? Al-Ayas, ya. Al-Ayas ini dulunya ya seorang penyair. Tapi dia masih senang minum khamr. Lah ketika dia ingin masuk Islam, ingin mendatangi Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, ya. Ini dalam kisahnya ini diabadikan oleh Ishaq bin Royha, ya, Rohiyah atau Rohwah. Maka si Al-Ayas ini ketika dia ingin mendatangi Nabi supaya dia ingin masuk Islam, yang terjadi apa? Maka teman-temannya ngompori, bisikan, Al-Ayas, kamu kalau datang kepada Muhammad itu, maka yang terjadi apa? Kamu tidak akan bisa bebas apa yang seperti kamu lakukan. Maksudnya apa? Kamu suka minum khamr, kamu suka mabuk. Tapi di dalam Islam ajaran Muhammad itu melarang untuk mabuk, melarang untuk mendem, melarang untuk minum khamr, dan otomatis kamu akan meninggalkan minum khamr. Nah, berpikir lagi nih, iya juga. Wah, ini kalau seperti ini nggak jadi. Akhirnya yang terjadi apa? Di tengah perjalanan ketika bertemu dengan teman dekatnya dia, yang harusnya dia supaya mendapatkan hidayah dari Allah, sedangkan dia kalah dengan temannya, bujuk rayu temannya. Maka yang terjadi apa? Ketika dia pulang, tidak jadi menghadap Nabi, mendatangi Nabi untuk mendapatkan hidayah Islam, masuk Islam, dia pulang menaiki kuda atau ontanya, jatuh dari onta atau kudanya, mati, Pak. Mati dalam kondisi musyrik dia. Mati dalam kondisi masih berpegang kepada kebiasaan dia minum khamr, Pak. Makanya kalau ada kejadian yang serupa pada sekarang ini, ketika orang ingin datang ke majelis ilmu, ingin sholat, ternyata di tengah perjalanan ada teman dekatnya yang ngompori, yang membisikkan, yang membujuk, nggak usahlah kamu sholat, nggak usahlah ke majelis ilmu, ngapain kamu nanti jadi orang yang alim, jadi orang yang ini dan itu. Apa yang terjadi? Mengurungkan niatnya, nggak jadi sholat, nggak jadi bertobat, nggak jadi untuk membersihkan dirinya, nggak jadi untuk mencari ilmu agama. Yang terjadi apa? Ya sudah, dibiarkan sama Allah tersesat. Seandainya dia meninggal dunia, akhirnya terjadi apa? Rugi, Pak. Ini banyak terjadi di luar sana, Pak. Orang ingin bertobat, orang ingin berhijrah, kembali kepada jalan yang benar, maka setan menghalang-halanginya. Maka benar sebagaimana perkataan iblis ketika divonis oleh Allah sebagai penduduk neraka, maka iblis gak terima, dia berusaha untuk menyesatkan pengikut-pengikutnya, Pak. Berusaha menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya dari jalan yang benar, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, jadi penghalang orang mendapatkan hidayah disebabkan karena salah pergaulan, salah mencari teman. Ya. Makanya kata pepatah Arab itu mengatakan sohib sahib, ya. Teman itu bisa menggeret bisa menggeret ke dalam surga, mengajak ke surga, bisa menggeret ke dalam neraka. Nah, ini kata-kata mutiaranya orang-orang Arab, ya, yaitu sohib sahib. Nah, itu. Yang kedua, penghalang orang mendapatkan hidayah itu karena apa, Bapak? Penghalangnya adalah orang yang dimana ketika dia sudah mendapatkan ilmu agama tapi tidak mau mengamalkan. Sudah mengerti dia, pernah ngaji, pernah duduk ke majelis ilmu, bahkan sering, bahkan dulu dia rajin. Tapi yang terjadi apa? Setiap ilmu yang dia dengar, yang dia dapatkan tidak pernah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terjadi apa? Ini bisa menjadi mahjubul hidayah. Hidayah akan terhalangi, tertutup dari hidayah. Kenapa? Karena orang seperti ini hanya sekedar mengandalkan mendengar tapi tidak diamalkan. Maka Allah akan tahan hidayah tadi. Orang yang seperti ini, maaf Bapak Ibu, dia tidak akan bisa konsisten. Orang seperti ini dia tidak bisa continue. Orang seperti ini tidak bisa istiqomah. Orang seperti ini tidak akan bisa berlanjut dalam beramal, dalam kebaikan. Maka kalau kita lihat, ya, banyak orang-orang yang ketika dulu dia semangat belajar agama, dia ngaji, mendatangi majelis ilmu, yang terjadi apa?
ketika dia tidak mengamalkan ilmu yang didapatkannya, bahkan sebagian banyak ilmu yang ditinggalkannya, yang terjadi apa? Allah tahan hidayah itu. Yang terjadi apa? Maka dia akan menjadi orang yang futur, sampai tingkatan dia akhirnya menjadi orang yang apa? Lalai, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ayat yang disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya, Bapak Ibu, perhatikan, yang dimana Allah turunkan di dalam surat Al-Anfal ayat 23, surat yang ke-8. Allah katakan, walau alimallahu fihim khairal la asma'hum walau asma'hum latawallaw wa hum mu'ridun. Seandainya, sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada diri mereka. Ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, sebagian orang-orang musyrik. Para ahli tafsir mengatakan, seandainya, sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada diri mereka, tentu Allah akan menjadikan mereka itu mau mendengar. Mau mendengar apa, Pak Bu? Nasihat dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu kalau sekiranya Allah ya mengetahui ada kebaikan mereka, tapi Allah tahu orang-orang kafir itu, Pak Bu, ya, itu dalam hatinya itu tidak ada kebaikan, kebencian, kedengkian, kesombongan yang ada di dalam diri orang-orang kafir. Sehingga meskipun orang-orang kafir musyrik itu mendengarkan petunjuk-petunjuk Allah, hidayah dari Allah, nasihat-nasihat Allah, itu tidak akan pernah mau menerimanya. Artinya tidak mau mengamalkannya. Makanya Allah katakan, la tawallaw wa hum muridun. Mereka selalu berpaling, Pak. Mereka selalu meninggalkan. Mereka tidak mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu, mereka mendengar. Abu Jahal mendengar, Pak. Abu Lahab mendengar. Utbah bin Rabi'ah mendengar. Al-Walid bin Mughirah mendengar yang disampaikan Nabi itu. Bahkan mereka mengakui, orang-orang musyrik Quraisy Mekah itu mengakui bahwa yang disampaikan Muhammad itu hak, gitu, hak bener, Pak. Tapi yang terjadi apa? Hanya mendengarkan tapi tidak diamalkan. Yang terjadi apa? Tertutup dari hidayah. Yang terjadi apa? Mereka tetap dalam kekafiran dan kesyirikan. Mereka tidak mau mentauhidkan Allah, menyembah Allah, ya. Tidak mau tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, penyebab orang terhalangi mendapatkan hidayah itu karena apa? Karena ketika mendapatkan ilmu tidak diamalkan. Siapapun, maka dari sini para ahli hikmah mengatakan, orang yang berilmu mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, kering. Makanya orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmu yang dia dapatkan itu kering hatinya. Kalau orang yang hatinya kering, yang terjadi apa? Maka dia akan tidak mudah tersentuh dengan nasihat, tidak akan mudah bisa menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala meskipun dia mendengar. Makanya ini penting sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sampai Allah mengatakan orang yang punya ilmu, mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan dalam kehidupan mereka, sampai Allah katakan seperti apa, Pak Bu? Seperti keledai yang mengangkut barang yang berat sehingga memberatkan dirinya. Nah, ini perumpamaan. Nanti bisa kita buka di dalam surat Al-Jumu'ah, ya, yang dimana Allah katakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Jumu'ah ini, ya, bisa kita lihat, ya. Surat Al-Jumu'ah, ya, ini Al-Qur'annya ada yang terpotong. Surat yang ke-62. Nah, ini bisa kita buka surat yang ke-62 ayat yang kelima. Masalul ladzina hamilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi kitab, ya, Taurat, yang mereka itu diberi tugas untuk membawa kitab Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mau mengamalkan isi di dalam kitab Taurat, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal sehingga memberatkan mereka.
Alangkah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dolim. Ya. Jadi di sini ayat ini Pak Bu diperumpamakan orang yang mendapatkan ilmu dan ilmu tidak diamalkan dalam kehidupan mereka seperti keledai yang mengangkut buku-buku yang tebal. Ya. Sehingga itu memberatkan. Sehingga itulah seburuk-buruk binatang. Keledai itu binatangnya buruk, ya itu. Maka perumpamaan di sini Allah mengatakan orang-orang yang dia membaca kitab Taurat, mendengar kitab Taurat tapi tidak mengamalkan, maka ibarat seperti keledai yang mengangkut buku-buku yang tebal. Dan yang seperti ini mereka tidak akan pernah untuk mendapatkan keutamaan faedah di dalam apa? Ilmu yang mereka pelajari. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Makanya banyak orang yang dia belajar, ngaji, mondok, ya, nyantri dan yang lainnya. Tapi ketika mendapatkan ilmu pulang di dalam kehidupan mereka tidak diamalkan, yang terjadi apa? Maka orang seperti ini akan mudah luntur, akan mudah futur, akan mudah dia ambiar. Maka orang seperti ini biasanya banyak mereka meninggalkan perintah Allah. Sulit untuk mengamalkan. Kenapa? Karena orang seperti ini sudah ditutup hatinya. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang dolim. Dolim kenapa? Dolim terhadap Allah karena dia telah mengabaikan ilmu yang sudah Allah berikan, tidak diamalkan dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmu yang seperti ini meskipun sedikit, tapi yang penting kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan lupa, apapun ilmu yang kita ketahui, yang kita pelajari, sebisa mungkin, seusaha mungkin, semaksimal mungkin kita amalkan. Maka insya Allah kalau kita amalkan, mudah-mudahan hidayah akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah akan terus memberikan hidayah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena orang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang berilmu, Pak. Jadi yang takut kepada Allah mereka yang punya ilmu. Kenapa? Karena dia amalkan ilmu yang didapatkannya. Itulah orang-orang yang takut. Jadi katakan di sini ulama di sini adalah jamak dari alim. Ketika ilmu yang didapatkan diamalkan, itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang dapat ilmu tidak diamalkan dalam kehidupan mereka, maka itulah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu, dan pada akhirnya majelis ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa